Ya, ini masih berkaitan dengan kasus Indah Wahdu Widiawati atau oknum guru SD 03 Tambak Romo yang kabur dengan oknum anggota polisi. Jadi dalam hal segala permasalahannya, saya hanya ingin mendengar langsung kilas balik atau klarifikasi yang disampaikan oleh Indah Wahyu Widiawati. Jadi hal yang lainnya itu menyusul. Jadi saya hanya ingin mendengar langsung klarifikasi dari IWW dan kroninya IWW Sutopo CS. Sebab di dalam proses cerai IWW itu nantang minta mobil Yaris, nantang minta untuk diberikan rumah di Kota Patila. Ini apa namanya tidak memeras. Jadi lagi-lagi saudara IWW ini malah jadi preman untuk mengultimatum dan mengintimidasi saudara Dede. Tentang terbawanya atau dirampasnya surat-surat penting, ya surat-surat penting yang dibawa kabur hari itu belum dapat dipertanggungjawabkan dan semua itu kerdil dan saling cari. Lepas dari itu semua, biar kasus itu berbicara sendiri. Karena kasus daripada Indah Wahyu Widiawati itu merupakan satu adalah persekusi, yang kedua adalah penyerobotan, yang ketiga adalah intimidasi, penyelewengan uang negara, ya, penyelewengan amanat, dan di Dinas Tambak Romo ini melindungi residivis atau DPO. Jadi jelas di sini ada mafia atau bandar besar konspirator yang mengendalikan saudara IWW untuk melakukan serangkaian kejahatan mafia demi untuk mendapatkan uang, lalu memakai segala cara dipakai termasuk akan merencanakan membunuh suaminya sendiri. Dalam rangka penguasaan uang itu, Indah dipakai alat untuk memeras suaminya sendiri, dan hal ini sangat membahayakan siapapun. Orang seperti ini tidak patut hidup di masyarakat, tetapi sebaiknya hidup di hutan saja. Sanksi pengasingan diri dan upaya paksa ini harus segera dibongkar, sebab kasus ini jika dibiarkan maka hal-hal seperti ini akan berlanjut terus dan tidak ada upaya penyelesaiannya. Jadi langkah-langkah yang sangat perlu yang ditempuh ini tidak pernah saya persoalkan, karena saya tidak mau berurusan dengan hal-hal yang sepele. Ya, untuk mengurus hal-hal yang sepele ini saya tidak mau atau tidak tertarik. Maka saya menunjuk kuasa insiden dari Harum Taylor Ibunda Hartini karena saya alergi dengan berhadapan dipermainkan oleh dinas atau instansi. Selain itu saya menghargai dan menghormati proses hukum, juga proses kontensius, agar ada dialog dua arah antara dinas dan pihak kami secara win-win solution yang diwasiti di tengah ini oleh Dinas Tambak Romo. Semua pihak untuk mendengar, ya, solusinya semua pihak untuk dapat mendengar dengan hati nurani yang terbuka semua permasalahan. Jadi jangan dianggap ini keluh kesah, tetapi ini permasalahan sebagaimana mendengar keluh kesah semua pihak. Jadi saya malu dan perbuatan tidak terpuji ini masih dilakukan. Kita melihat urgensi dari permasalahan ini sudah 10 tahun ya, 11 tahun berjalan, bukan waktu sedikit, berjalan 10 tahun. Jadi siapapun dengan cara apapun, ya, cah cilik yang ngerti kalau ada permasalahan seperti ini, bocah cilik yang ngerti apa maksud daripada yang dilakukan oleh Bambang Permati dalam kasus 11/11/2011 ini. Jadi karena ada sudah timbal balik, ada perjanjian tertutup atau timbal balik, kita seharusnya bisa saling membantu dan saling memfasilitasi. Siapa yang tertuntut, siapa yang gugat dan melakukan hal yang tidak masuk akal itu, dan adanya ikatan perjanjian itu sudah cukup untuk data-data sebagaimana persoalan yang kami sampaikan apakah bisa diselesaikan. Kita melihat ini adalah kasus besar dan banyak oknum pejabat di Dinas Tambak Romo yang terlibat
diduga terlibat di dalam mengotai kasus demikian, maka persekusi ini dianggap atau diindikasikan banyak aktor sutradaranya dan banyak promotornya rata-rata adalah laki-laki yang menggunakan momen untuk demenan atau seven lebet lobet dengan indah. Jadi punya kontribusi di dalam merencanakan merusak pagar ayu rumah tangga saya, terutama adalah Jayus Setianto. Jadi Jayus Setianto ini masalah mengotai daripada kaburnya saudara IWW dan Muhammad Sutopo. Maka Sutopo yang muncul di dalam alibi penandatangan akta gugat cerai bermasalah ini juga bermasalah karena alasan-alasan tertentu yang verjariknya belum jelas dan adanya unsur-unsur kriminal pidana di kepolisian terkait dengan penghapusan hak, perampasan hak atas hak-hak manapun dari keluarga dan hak asasi manusia. Saya tidak bisa menghadapi dengan cara-cara seolah-olah berdagang dan memborokkan perkara ini dengan barter kasus. Kasus harus dilihat secara parsial, terpecah. Kalau kasus di Winong tentu terkait dengan kaburnya, terus yang digabut tentang persekusi dan siapa yang melakukan persekusi, sedangkan di Tambak Romo tentang penunaian insentif gaji atau perdata. Ini memang harus diputar ulang, tidak bisa dilepaskan begitu saja, dan kita tidak akan lelah untuk menyelesaikan. Jadi setiap keputusan tindakan ini otonom, dependen, dan kita mesti mempertanggungjawabkan terhadap semua pilihan yang kita pilih. Kita tidak bisa lari dari tuntutan, sebab aturan apapun mengikat, menuntut saksi, menuntut pelaku, tersangka, menuntut adanya diskursus, ketegasan dan langkah-langkah penyelesaian untuk keadaan seperti ini. Jadi mohon dengan bijaksana Bapak Kapolsek Tambak Romo memfasilitasi dan membantu kami, karena bagaimanapun terkait klarifikasi jawaban Saudara Subagi yang menjawab seolah-olah uang itu uangnya dia saja ikut mengatur, ya, jawabannya Subagi bahwa uang itu dialihkan ke anaknya loh. Semua kan harus urut. Saya tidak percaya, melainkan Saudara Subagi ini memanfaatkan konflik ini untuk potensi keuntungan dirinya, jangan-jangan dicekek. Jadi ini ada unsur pemerasan, penterlantaran, dan memelas kepada keluarganya, rumor untuk saya. Artinya bahwa kita nggak usah mengatur manajemen rumah tangga orang lain. Saudara Subagi tidak usah ngatur manajemen rumah tangga saya. Jadi tolong Saudara Subagi cuci tangan saja, urus rumah tanggamu sendiri. Ora usah ngurus rumah tangganya anak buah. Urus pekerjaan Anda sebagai kepala dinas. Artinya apa? Keterlibatan daripada kami tua Subi dan Warso yang memancing ular menggigit Warso dan Subi. Kalau mengusut saya, akan saya buka perselingkuhan Subi dengan Mas Kanah waktu itu istri Sajat. Saya tegas dan kita mengungkap apa yang kita habisi sehabis-habisnya, biar sekalian tidak ada aturan. Karena apa? Aturan sudah dilanggar semua, nggak ada aturan ini, semua bohong. Kita melihat, saya tidak berniat untuk membelani siapa-siapa dan bela diri, tidak. Kita mengungkap fakta yang sebenarnya, karena ini sudah dirancang pada intinya adalah kami menawarkan. Jadi saya bukan membelani siapa-siapa atau menyampaikan apa-apa, saya hanya menghargai adanya pihak yang berperkara agar persoalannya tidak mengembang dan melebar kemana-mana. Jadi ini adalah kondom domain atau pengkerucutan permasalahan yang pada intinya adalah rembukan atau pendekatan atau pemahaman diskusi, tidak antem kromo dan saling cari masalah. Jadi kalau cari masalah nanti masalahnya tidak selesai. Jadi kita minta kasus ini dibuka lebar-lebar, dan semua ini adalah anjuran daripada rekomendasi Bapak Bupati, bukan kemauan saya sendiri. Jadi karena saya sangat menghormati dan menghargai Bapak Bupati Pati, dan ini saya tidak pantas berembuk dengan cara seperti ini, maka sangat tidak etis dan tidak lazim orang-orang yang intervensi mengganggu saya sendiri. Jadi kalau pernyataan Bapak Bupati, kalau istri saya sudah tidak senang sama saya, tidak masalah. Bercerai juga tidak masalah kok. Tapi kita harus
buka lebar-lebar adanya sindikasi persekusi dan orang-orang yang mengganggu saya. Dan ini dari Tambak Romo sudah berakhir, tinggal dudah hubungan perkara saja. Adanya sindikat dengan Sunarto SPD, Dahlan Istanto, Sudarmadi, Subagi, dan Muhammad Sutopo. Dan kelanjutan lain dengan pejabat-pejabat lainnya yang tentu saja akan kita libas semuanya, karena Dinas Pati saja memberi lampu hijau, Dinas Pendidikan Pati, untuk membuktikan. Juga plus Bapak Sutopo yang jika ada pembuktian dan terbukti maka akan dilibas. Kita lihat saja. Jadi Dinas Pati saja ini kita lihat bagaimana urgensi penyelesaian kasus ini. Saya mendapatkan